balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih sama Nuka Zuita di sini dan juga dan aku Ayu Rahmawati. Yap, dan kita masih bahas tetap ya tentang taman hiburan. Kalau tadi kita udah bahas beberapa taman hiburan yang ada di Indonesia. Betul. Walaupun sebenarnya masih banyak ya, tapi kita nggak bisa sebutkan satu-satu. Bener banget. Nah sekarang ya kita akan bahas nih yang lain lagi. Bahas yang lain lagi yang sebenarnya tuh punya nilai sejarah juga nih. Ya, kan, biasa nih, taman hiburan tertua. Taman hiburan tertua di dunia. Benar. Mungkin sebagai sedikit bocoran, ini taman hiburan tertua di dunia dari seluruh dunia juga. Iya, gitu kita ya. rangkum beberapa aja ya. Betul ini. banget. Tapi kalau kalian punya tambahan nanti bisa di-sharing sama kita. Yes, pastinya. Dan aku mulai yang pertama, kita jalan-jalan dulu ke Denmark. Di sana ada yang namanya Beacon dari Copenhagen. Yap. Dan taman ini itu udah didirikan sejak tahun 1583 nih. Saking lamanya aku kaget sampai kebalik tadi. Udah tua banget dong. Iya, dan ini udah jadi favorit juga nih bagi masyarakat Copenhagen selama berabad-abad. Ya. Buat pengunjung yang datang ke sana, mereka ini biasanya sering banget main wahana atau jalan-jalan di hutan yang ada di sekitar taman ini. Baik. Taman hiburan ini juga menawarkan perpaduan sempurna antara hiburan anak-anak, restoran, bahkan ada juga bar di sini dengan hiburan dan juga live music. Wah, keren. Ya, walaupun tua tapi ini ya modern ya. Tetap ya semuanya bisa nih main Iya, kesini. benar banget. Nah, terus dari Denmark kita ke Austria. Ini ada Wurstelprater, taman hiburan yang terletak di Leopoldstadt. Nanti tulisannya ada di sini, takutnya Nuka salah baca. Iya. Di Austria ini setidaknya ada 16 roller coaster. Wow. Wah, 16 roller coaster, kita satu aja udah pusing gimana Iya. naik 16. Pusing Terus sih. wahana paling terkenalnya adalah Vienna Grand Ferris Wheel karena muncul dalam film The Third Man. Nah, taman hiburan Wurstelprater ini juga dikenal dengan nama Prater dan sudah dibuka sejak tahun 1766. Wah, udah tua banget sih. Mudah-mudahan nggak rapuh itu ya. Nggak, harusnya perawatannya berkala Ya. ya. Awalnya tempat ini adalah wilayah berburu milik Kekaisaran Austria. Namun kemudian Kaisar Yosef II membuka wilayah ini untuk umum ya millennials, dan saat itulah akhirnya banyak orang berjualan makanan sampai menjadi sebuah taman hiburan yang dibuka sampai saat ini masih dibuka. Wah, buat kalian yang suka naik Ferris wheel biang lala ya, wah wajib banget nih untuk nyobain ke taman hiburan ini. Dan selanjutnya nih kayaknya Ayu belum move on dari Denmark nih ya. Lagi-lagi balik lagi ya. Iya, belum move Copenhagen on nih ya. Kita akan jalan-jalan sekarang ke Tivoli Gardens di Copenhagen. Dan Tivoli Gardens ini kabarnya udah dibuka sejak tahun 1843 Kak. Ya. Dan taman wisata ini menawarkan sensasi naik perahu dan juga taman yang indah banget pastinya. Salah satu pengunjung pertama taman hiburan ini adalah penulis dongeng ternama, yaitu Hans Christian Andersen. Dan akhirnya karena keindahan dari taman inilah, Hans Christian Andersen ini terinspirasi menulis kisah Nightingale. Menjadi salah satu taman wisata hiburan pertama di dunia, membuat Tivoli memiliki sebuah teater, panggung pertunjukan musik, restoran, kafe, taman bunga, dan tentu aja banyak banget wahana bermain lainnya seperti komedi putar dan juga roller coaster. Ya, hampir sama ya, namanya juga wahana Bener. hiburan ya. Next kita ke Amerika Serikat. Selanjutnya, ini ada Lake Compunch. Taman hiburan yang terletak di Bristol, Amerika Serikat ini dibangun pada tahun 1846 milenial. Wow. Tua ya memang. Jadi menurut sejarahnya, taman ini dimiliki oleh God Norton. Beliau ini membuatnya karena seorang ilmuwan bernama Samuel Botsford yang ingin mengadakan sebuah eksperimen yang mendatangkan banyak orang di sana. Oke. Eksperimennya membuat taman hiburan, ya. Keren banget guys. Hebat ya. Taman hiburan ini memiliki luas sekitar 322 hektar dan memiliki berbagai wahana seperti komedi putar dan juga roller coaster ya, hampir sama ya. Iya, itu kayaknya komedi putar, roller Coaster coaster. tuh wajib ada tuh Yes, di betul. setiap taman hiburan. Kita juga pasti nyari ya kalau misalkan Iya. taman hiburan. Bener banget. Selanjutnya ini ke salah satu tempat favorit aku, yaitu Tokyo. Di sana ada yang namanya Hanayashiki.
Ini awalnya bukan merupakan taman hiburan sih, tapi awalnya ini dia adalah kebun binatang dan taman bunga. Oke. Dan dibangun sejak tahun 1853. Tapi akhirnya nih ya, tahun 1873, Taman Hiburan Hanayashiki ini dibuka dan masih beroperasi hingga sekarang. Wah. Selain banyaknya wahana yang bisa kalian coba di taman hiburan tertua yang ada di Jepang ini, dia juga memiliki wahana yang namanya adalah Ninja School. Ninja Jadi School. kalau misalkan kamu ke sana kok, nanti kamu bakal diajarin Bela diri teknik-teknik ya? cara menjadi ninja. Wah, Gitu. keren juga nih. Kita doakan semoga secepatnya kita bisa ke sana. Amin, Siapa amin, tahu. amin, amin. Ya kalau tadi dari Tokyo Jepang, kita sekarang beralih ke Paris. Wah. Ya, ini ada taman hiburan dengan nama Jardin de Acclimatation. Wah, susah namanya Namanya ya. susah, tapi nanti ada tulisannya Iya, ya guys iya, ya. Jadi biar kalian bisa tahu, bisa searching deh. Taman hiburan ini sudah ada sejak tahun 1860. Wow. Dan awalnya sama nih, kebun binatang yang sempat ditutup. Oh, oke. Jadi dari kebun binatang jadi taman hiburan gitu ya. Tetapi kini taman hiburan tersebut ini menjadi tempat hiburan favorit wisatawan. Ya, Jardin de Acclimatation sendiri adalah tempat hiburan yang dibilang sempurna untuk bertamasya bersama keluarga. Kenapa? Karena wahana yang ada di sana nggak begitu menakutkan. Oke. Jadi kayaknya bisa dinikmatin bareng-bareng keluarga ya. Selain dapat mencoba menaiki berbagai wahana permainan yang ada di sana, kalian juga bisa bersantai dengan menikmati piknik di taman hiburan. Sebabnya kenapa? Karena Jardin de Acclimatation ini mengusung konsep suasana alam dan apabila kalian beruntung nih guys ya, kalian dapat melihat berbagai jenis burung yang jalan-jalan berkeliling dan hidup bebas di sana. Nah, dari Prancis, dari Paris ya, kita ke Amerika Serikat. Oke. Di sana ada namanya Idlewild and Soak Zone. Dan ini adalah taman hiburan yang letaknya ada di Ligonier, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan telah dibuka sejak tahun 1878. Dan kalau misalnya kalian sekarang ke sana ini masih beroperasi. Awalnya taman hiburan ini dimiliki oleh Judge Thomas dan dikelola oleh keluarganya yang hanya digunakan tadinya ini untuk private aja, cuma untuk karangan keluarga aja. Selain memiliki beragam wahana permainan, taman hiburan ini juga merupakan salah satu tempat untuk main air yang paling disukai oleh wisatawan. Wah, luar biasa ya. Keren-keren semua. Tapi masih ada lagi nih dari Apa Swedia. Nama taman hiburannya Gronaland. Ya, taman hiburan yang terletak di Stockholm, Swedia ini dibangun oleh seorang berkebangsaan Jerman ternyata yang bernama Jakob Schultheis. Jadi taman hiburan ini dibuka sejak tahun 1883 dan masih beroperasi sampai saat ini. Bahkan di taman hiburan ini masih terdapat wahana yang merupakan wahana asli sejak taman Gronaland dibuka. Nah, di taman hiburan Gronaland juga Swedia ini memiliki sekitar 7 roller coaster. Banyak ya. Dan selain menjadi taman hiburan, Gronaland ini juga dikenal sebagai tempat konser musik saat musim panas dengan menampilkan banyak musisi ternama di dunia ternyata. Wow, keren banget. Keren, jadi multifungsi ya. Betul banget, dan lagi-lagi ke Ayu belum move on lagi nih sama negara yang tadi udah Ayu sebutin. Amerika Serikat lagi ya, Yu? Kayaknya Ayu orangnya susah move on nih ya. Kayaknya kamu setia ya sebenarnya. Jadi Kayak. susah move on. Nah, karena selanjutnya kita akan bahas Cedar Point. Yap. Jadi ini lokasinya ada di Sandusky di Ohio, Amerika Serikat. Dan merupakan taman hiburan yang udah dibuka sejak tahun 1970 Setidaknya ada 16 roller coaster juga nih di sana. Kalau misalkan kalian mau main, kalian bisa pilih roller coaster mana yang kalian suka. Dan taman hiburan Cedar Point ini juga dikenal dengan sebutan Roller Coaster Capital of the World. Dan taman hiburan yang awalnya dibuka sebagai pantai umum untuk penduduk berjemur di musim panas ini juga menjadi salah satu taman hiburan di dunia yang memiliki 5 roller coaster tertinggi yang tingginya itu mencapai lebih dari 60 meter. Wah, luar biasa. Banyak banget gak sih?
Untuk segmen kali ini kita udah ngasih pilihan kalian Kemana untuk nih yang tertua ya? yang tertua. Teman-teman Kira-kira hiburan. teman-teman udah mulai nge-list down belum? Abis pandemi mau jalan-jalan ke taman hiburan yang mana? Ya, kan? karena tadi yang kita sebutin itu masih beroperasi ya Betul, sampai betul. sekarang. Nah, nanti next di segmen berikutnya kita masih akan bahas juga tentang taman hiburan pastinya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.